Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Bu Cucu, selaku pengampu materi Kapita Selekta 2. Kami dari kelompok 4, beranggotakan saya Salisa Jelatawasdi dan rekan saya Siti Nurrohmah yang akan membahas tentang konsep partikel materi. Boleh di next? Boleh di next lagi? Nah, sebelum memasuki materinya, ini ada beberapa latar belakang terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam ilmu kimia, pemahaman tentang materi didasarkan pada konsep bahwa semua zat terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti atom, ion, dan molekul. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami struktur, sifat, serta bagaimana perubahan terjadi dalam berbagai keadaan materi. Konsep partikel merupakan dasar dalam memahami struktur dan sifat materi dalam ilmu kimia. Boleh di next? Nah, yang pertama, ini ada partikel terkecil dari materi dan model mental. Setelah saya membaca latar belakang tadi, gitu ya, kita akan memasuki materi partikel. Dan dimulai dari sejarah dan model partikel itu sendiri. Model partikel ini ditemukan atau bisa diistilahkan didemonstrasikan gitu ya oleh Kepler pada abad ke-17. Nah, ia mengamati kepingan salju gitu. Kepingan saljunya ini berupa kristal yang membentuk sisinya itu 6 sisi gitu. Dan menyusun teori partikel air. Kemudian di dalam kristal salju ini dapat digunakan sebagai model gitu untuk memahami partikel materi terkecil. Nah, kemudian model konkret dapat membantu dan membandingkan struktur struktur kristal asli dan modelnya. Kemudian di sini ada beberapa eksperimen dan model partikel hingga bisa dipelajari gitu ya oleh terutama mahasiswa. Nah, model menggunakan bola dengan diameter berbeda untuk mewakili partikel dalam larutan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui gitu ya, model-model di dalam partikel dengan menggunakan bola yang mungkin bisa dibilang diameternya atau besar kecilnya itu berbeda gitu. Kemudian eksperimen pencampuran bola menunjukkan pergerakan partikel dalam larutan. Kemudian model harus digunakan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Misalkan sama seperti yang awal gitu ya, model menggunakan bola. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa bola-bola ini eh, merepresentasikan molekul apa dan itu harus jelas. Sehingga karena kejelasan itu tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Kemudian di sini ada strategi pengajaran dan pembelajaran. Pengenalan model partikel membantu siswa memahami struktur zat. Model mental perlu dikembangkan dari model konkret ke abstrak. Kemudian eksperimen seperti perubahan wujud, difusi, dan distilasi dapat digunakan untuk mengajarkan konsep ini. Boleh di next. Kemudian yang kedua, ini ada partikel yang telah dibentuk dan tidak dibentuk sebelumnya. Karena konsep partikel materi ini tuh masih agak bisa dibilang sulit untuk direpresentasikan dan dimengerti gitu ya oleh para siswa gitu. Nah, Helga Van ini meneliti gitu ya, mempelajari pemahaman siswa tentang pembubaran kristal tembaga sulfat dalam air. Helga Van ini meneliti lagi gitu ya, kalau tadi sebelumnya Kepler itu meneliti tentang kepingan es atau kepingan salju. Nah, saat ini Van meneliti tentang pembubaran kristal tembaga sulfat dalam air. Jadi lebih ke larutannya gitu ya.
Nah, siswa memiliki dua pemahaman gitu. Partikel tidak terbentuk sebelumnya itu muncul dan menghilang selama proses. Kemudian pemahaman yang kedua, siswa memahami bahwa partikel telah terbentuk sebelumnya, selalu ada dan hanya berubah susunan gitu. Jadi terdapat dua pendapat gitu ya dari para siswa atau dua pemikiran bahwa sebenarnya partikel itu sebelumnya tidak terbentuk gitu. Maka dia ada juga yang berpikiran bahwa partikel itu sudah terbentuk gitu, sudah selalu ada. Nah, di sini ada tiga model dalam larutan karena Van tadi eh, meneliti tembaga sulfat dalam air, berarti ini berkaitan dengan larutan. Nah, di sini ada beberapa model dalam larutan. Yang pertama, tanpa partikel atau seperti tinta menyebar di air yang sudah pernah kita ketahui gitu ya, teman-teman. Waktu praktikum kita pernah mencoba mencairkan tinta gitu ya di kertas gitu ya. Kalau ini eh, mencairkan tinta di dalam air gitu sehingga si tinta itu menyebar dan tidak terlihat gitu ya partikelnya. Kemudian yang kedua, partikel berkembang dalam larutan seperti gula digiling jadi bubuk. Kita sudah mengetahui juga gitu ya. Yang ketiga, partikel terpisah seperti pasir yang jatuh dan terpecah. Yang selanjutnya ini ada saran pengajaran dan pembelajaran untuk apa? Untuk penelitian Helga Van terutama. Di sini dia menggunakan eksperimen menarik sebelum memperkenalkan konsep partikel. Perkenalkan konsep melalui reaksi kimia sederhana, pembentukan oksida atau sulfida. Nah, di sini Van juga merekomendasikan untuk menggunakan model tiga dimensi dan gambar dua dimensi untuk memperjelas konsep. Hampir berhubungan dengan sebelumnya gitu ya, dengan model atom yang model bola yang sebelumnya gitu, yang Kepler. Dan untuk lebih memahaminya, siswa itu perlu menggambar ulang model untuk membangun pemahamannya sendiri. Boleh di next. Nah, kemudian yang ketiga, ini partikel terkecil sebagai bagian dari materi yang sudah umum kita ketahui gitu ya. Ini didasari oleh konsep atom. Atom oleh Demokritus yang menganggap bahwa atom itu sebagai bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi gitu, atau yang kita tahu ya atom itu adalah unsur paling terkecil gitu. Nah, di sini ada kesalahan umum dalam memahami partikel gitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa eh, model model-model dan saran pengajaran dan pembelajarannya, ini partikel karbon tidak bisa berwarna hitam dan tidak berwarna sekaligus. Dan partikel juga tidak memiliki kepadatan berbeda pada waktu yang sama. Ini bisa dibilang mungkin agak tricky tadi ya, agak susah untuk merepresentasikan partikel itu sendiri gitu ya. Apalagi tadi dengan media tiga dimensi dan yang lain sebagainya itu harus digunakan secara benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi ataupun ketidakfahaman yang lainnya. Nah, kemudian model tiga dimensi untuk memahami struktur partikel. Model kisi kristal dapat digunakan untuk menjelaskan struktur berlian dan grafit, kristal kecil yang nyaris tak terlihat masih mengandung miliaran atom karbon, dan yang lain sebagainya. Mungkin dari sini ya bisa dikatakan bahwa partikel sebenarnya sulit untuk dipahami gitu ya teman-teman, tapi bisa untuk direpresentasikan dengan model atom tiga dimensi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu partikel dan horor vakui. Nah, horor vakui itu merupakan ketakutan akan ruang kosong, di mana siswa membayangkan bahwa ruang di antara partikel ini harus diisi oleh sesuatu, bukan benar-benar kosong.
Nah, dilakukan eksperimen dengan butana cair yang diuapkan menjadi gas. Nah, hasil angket ini menunjukkan bahwa hanya 50% siswa yang memahami bahwa ruang antar partikel ini kosong, sementara separuh lainnya ini beranggapan bahwa ruang tersebut diisi oleh butana, udara, atau zat lain yang tidak terlihat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsep ruang kosong ini sulit diterima oleh siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, perlu pendekatan yang sistematis agar siswa memahami bahwa udara ini adalah bentuk materi dan bahwa ruang kosong ini benar-benar ada. Beberapa eksperimen ini dapat dilakukan untuk membantu pemahaman, antara lain percobaan tekanan udara dalam jarum suntik, serta penguapan etanol dalam balon untuk memperlihatkan peningkatan volume akibat perubahan fase dari cair ke gas yang menunjukkan peningkatan jarak antar partikel. Nah, untuk membantu pemahaman ini, eksperimen dan model telah dikembangkan. Pemahaman tentang ruang kosong tetap menjadi tantangan. Gagasan tentang ketiadaan ini sulit dipahami baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu, guru harus secara sistematis membantu siswa memahami bahwa ruang kosong ini dalam model partikel adalah realitas ilmiah yang tidak perlu ditakuti. Nah, selanjutnya itu ada partikel, istilah untuk atom, ion, dan molekul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, partikel ini sering diartikan sebagai bagian kecil dari suatu materi, seperti serbuk besi, kristal gula, atau butiran belerang. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan jika siswa ini menggunakan istilah partikel sebagai sinonim untuk bagian terkecil dari suatu zat. Namun, setelah konsep atom diperkenalkan, penggunaan istilah partikel ini menjadi lebih kompleks. Nah, dalam pembelajaran dan pengajaran, istilah partikel harus tetap dikaitkan dengan tingkat submikroskopis dan tidak digunakan untuk bagian kecil dari suatu material yang terlihat oleh mata. Nah, untuk memahami konsep partikel ini, siswa perlu menyadari bahwa istilah partikel ini harus merujuk pada unit yang dapat bergerak secara independen dan dalam suatu zat. Nah, sebagai contoh, dalam gas neon itu terdapat partikel yang bergerak bebas yang disebut atom Ne. Dalam lelehan garam dapur, partikelnya itu berupa ion Na+ dan Cl-. Nah, selanjutnya itu ada pembentukan partikel dan kemampuan spasial. Nah, kemampuan spasial ini memiliki peran penting dalam memahami struktur materi dalam kimia, seperti menentukan bilangan koordinasi dalam kristal. Nah, kemampuan spasial telah dikenal sebagai faktor utama dalam kecerdasan dan perkembangan sejak masa kanak-kanak. Nah, penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kemampuan spasial berdasarkan gender. Nah, secara umum, anak laki-laki menunjukkan keunggulan dibandingkan anak perempuan dalam hal kemampuan spasial, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan representasi numerik dan grafis. Nah, beberapa penelitian seperti yang dilakukan di Ethiopia menemukan bahwa anak laki-laki dari sekolah swasta ini memiliki kemampuan spasial yang lebih baik dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, kemungkinan karena mereka ini lebih sering terpapar dengan mainan teknis yang melatih keterampilan. Nah, sebaliknya, anak laki-laki dan perempuan di sekolah negeri menunjukkan kemampuan spasial yang sama, meskipun secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari sekolah swasta. Nah, kemampuan spasial dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan kimia yang berorientasi pada struktur dan berperan besar dalam meningkatkan keterampilan. Nah, secara keseluruhan, pelajaran kimia yang menggunakan berbagai model spasial tidak hanya membantu siswa memahami konsep materi, tetapi juga memberikan keunggulan dalam mengembangkan kemampuan spasial yang sangat berguna dalam berbagai bidang
profesi. Nah, oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menerapkan lebih banyak model visual dan interaktif dalam pengajaran agar siswa dapat memperoleh manfaat jangka panjang dalam pembelajaran dan karir mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Salisa. Baik, teman-teman semuanya, tibalah kita saat di slide kesimpulan terutama yang menyimpulkan materi dari slide pertama sampai slide terakhir, bahwa konsep partikel ini merupakan dasar gitu ya teman-teman dari ilmu kimia itu sendiri untuk memahami struktur dan sifat zat yang tersusun dari atom, ion, dan molekul serta mengalami perubahan dalam berbagai kondisi. Model partikel digunakan untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan visual, konkret, dan eksperimen guna meningkatkan pemahaman siswa. Konsep ini juga memiliki penerapan luas dalam industri, teknologi, dan kehidupan sehari-hari, seperti dalam pelarutan, perubahan wujud, dan struktur kristal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.